Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Nopian Rohmah. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional karena pemikiran-pemikiran beliau mengenai pendidikan. Sehingga tanggal lahirnya setiap tanggal 2 Mei selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. 4 poin mengenai filosofi pemikiran KHD. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Yang kedua adalah pendidikan yang menuntut. Yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu yang keempat adalah budi pekerti. Dalam zaman saat ini, pemikiran KHD itu melahirkan penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang akan menghasilkan generasi penerus bangsa sebagai cikal bakal dari profil pelajar Pancasila, yakni 1. Itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah kreatif. Yang keempat adalah bernalar kritis. Yang kelima adalah bergotong royong. Dan yang keenam adalah berbineka global. Di sekolah saya, khususnya di SMA Negeri 1 Cicalengka, profil pelajar Pancasila sudah terlaksana dengan baik dan akan terus menjadi lebih baik lagi. Untuk yang pertama yaitu dimensi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam dimensi profil ini, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaan sebagai bentuk penerapan dan pemahaman terhadap agama. Adapun acara di sekolah saya yaitu yang pertama ada PPR atau Pekan Ta'lim Ramadan. Yang kedua ada BUBOS, itu akronim dari Bulan Suci Berbagi on the Street, itu pembagian makanan kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga ada melaksanakan istighosah. Yang keempat ada memperingati hari besar agama atau hari besar Islam. Contoh seperti memperingati hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW, memperingati hari santri dan sebagainya. Dimensi profil yang kedua adalah dimensi profil mandiri. Itu siswa dapat mempunyai prestasi yang bertanggung jawab atas proses dan hasilnya untuk pengembangan dirinya. Contoh kegiatan di sekolah saya adalah mengenai kreativitas. Kegiatan kreativitas masakan dari proyek mata pelajaran KWU. Dan yang kedua itu adalah kegiatan pembimbingan kompetensi sains nasional atau biasa disebut dengan Olimpiade. Ketiga adalah kreatif. Dimensi profil kreatif yaitu siswa menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan baik terhadap dirinya maupun lingkungan sekitar. Contoh di sekolah saya yaitu mengadakan bakti sosial terhadap jika ada bencana yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu kreasi atau kreativitas anak dalam hal karya seni rupa yang kami sebut dengan tema yaitu kebun karya. Jadi itu di sana ada kebun di belakang sekolah, mereka menjadikan kebun tersebut untuk memasang karya-karya seni mereka selama pembelajaran. Dimensi profil selanjutnya adalah bernalar kritis. Itu siswa mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasi hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Contoh penerapan di sekolah kami adalah pada saat pemilihan ketua OSIS. Nah, calon ketua OSIS itu mengorasikan visi dan misi mereka di hadapan para siswa yang lainnya, dan para siswa mendengarkan, setelah itu memberikan pendapat atau pertanyaan, dan mereka semua siswa dapat memilih
ketua OSIS menurut kepercayaan mereka, menurut keyakinan mereka secara demokratis. Dimensi profil yang kelima yaitu mengenai dimensi profil gotong royong. Pada dimensi ini, siswa mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitar. Contohnya yaitu melaksanakan piket atau kebersihan kelas. Yang kedua itu membantu orang yang sakit, misal saat upacara kalau ada orang yang pingsan dibantu oleh siswa lain yang bertugas untuk menjaga upacara saat itu. Dimensi yang terakhir adalah dimensi berkebinekaan global. Murid yang berbudaya memiliki identitas diri yang matang, terbuka terhadap keberagaman budaya daerah nasional dan global. Contoh aplikasi kontekstual di sekolah saya yaitu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin atau setiap hari peringatan pendidikan. Lalu yang kedua melaksanakan pembiasaan senyum, sapa, salam terhadap guru dan terhadap warga sekolah. Yang ketiga itu menampilkan budaya daerah seperti tari jaipongan pada saat ada acara. Yang keempat misalnya berpartisipasi memperingati hari lahir kemerdekaan. Jadi terdapat lomba-lomba seperti lomba 17 Agustusan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai filosofi pendidikan KHD dan penerapan kontekstualnya di sekolah saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.